Syariat Islam telah meruntuhkan tradisi-tradisi yang berlalu, yaitu yang melanggar daripada syariat-syariat Islam. Hadirin wal hadirat dirahmati Allah. Maka dari itu, ya, tidak lama kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, begitu dalam satu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana fi man kana qablukum min bani Israil rijalun yakullamuna min ghairi ay yakunu anbiya fa iyyakun min ummati minhum ahadun fa Umar." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada umat Islam sebelum kamu, yakni pada Bani Israel, ada beberapa orang yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka itu bukan nabi, kata Rasulullah. Maka seandainya pada umatku ada orang yang diberi ilham, sesungguhnya ia adalah Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Maka dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ketika Sayyidina Umar, salah satu daripada karamahnya Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya, dalam satu riwayat dikatakan ketika zaman Sayyidina Umar, yaitu ketika pemerintahan Sayyidina Umar, terjadi musim paceklik ataupun musim yang kemarau sangat panjang. Hadirin wal hadirat oleh Allah, yang dimana pada waktu itu, ya, orang-orang yang ada di Mekah khususnya, ya, mereka kebingungan untuk mencari air. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ya, mengajak kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu, yaitu untuk melaksanakan salat 2 rakaat dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan, ya, setelah mengikat daripada ujung kain serbannya secara silang, Sayyidina Umar, ya, membuka tangannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepadamu, ya Allah, dan juga seraya meminta hujan kepadamu." Maka tidak lama kemudian, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa Sayyidina Umar dan penduduk-penduduk pada waktu itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan langsung. Tidak berapa lama kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja itu, hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah, bukan sekedar bukan saja itu yang diberikan kepada Sayyidina Umar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di zaman ketika zaman Sayyidina Umar juga, ya, ketika yang diutus oleh Sayyidina Umar, ya, yaitu Amr ibnu Al-As, ya, untuk berperang ke Mesir. Maka ketika itu ditundukkan kota Mesir oleh umat Islam, dan ketika kota Mesir, ya, jatuh pada tangan daripada umat Islam, maka datang salah satu orang menjumpai daripada Amr bin Al-As. Maka dikatakan oleh orang tersebut kepada Amr bin Al-As, ya, wahai Amr, ya, di negeri kami, wahai gubernur, di negeri kami ini ada tradisi, wahai gubernur. Apa tradisi itu? Yang harus kita laksanakan pada Sungai Nil, yang pada waktu itu Sungai Nil tidak keluar air udah lama. Maka datang seorang mengatakan, wahai gubernur, laksanakan tradisi ini, maka Sungai Nil akan mengeluarkan air. Maka kata Amr bin Al-As, apa tradisi tersebut? Maka dijawab oleh orang tersebut, yaitu setiap tanggal 12 setiap tanggal 12 setiap bulan, ya, kami biasanya, kata orang tersebut, akan mencari seorang wanita yang perawan dan meminta izin kepada orang tuanya dan didandaninya dan dilemparkan ataupun diserahkan kepada Sungai Nil, dan Sungai Nil katanya akan keluar air. Maka kata Amr bin Al-As, ya, ini bukan tradisi daripada syariat Islam, ya. Tradisi syariat Islam, syariat Islam telah membatalkan tradisi yang berlalu. Maka dari itu Amr bin Al-As mengirim surat kepada
Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, apa kata Amr bin Al-As, yaitu beliau mengatakan perkara yang diceritakan oleh orang tersebut. Maka seketika Sayyidina Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, ya, mengatakan, kamu benar wahai mengirim surat kepada Amr bin Al-As, yaitu kamu benar apa yang engkau katakan, yaitu tradisi, yaitu Islam telah syariat Islam telah meruntuhkan tradisi-tradisi yang berlalu, yaitu yang melanggar daripada syariat Islam. Hadirin wal hadirat dimuliakan Allah. Maka dari itu, ya, tidak lama kemudian Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ya, begitu mendengar berita tersebut, maka Sayyidina Umar menulis satu surat, dikirimkan kepada Amr bin As, menyuruh kepada Amr bin As, yaitu untuk melemparkan ke dalam sungai Nil. Apa isi surat tersebut? Ya, yang dimana sebelum dilemparkan ke dalam sungai Nil, Amr bin As yaitu membuka duluan, membacanya, yaitu isi surat tersebut. Kata Amr bin As, ya, dari hamba Allah Umar, Amirul Mukminin, untuk sungai Nil di Mesir, kata Amr bin As, ya. Ini surat daripada Sayyidina Umar, ya. Amma ba'du, kata Sayyidina Umar, aku tahu kamu selalu mengalir, kata Sayyidina Umar. Aku tahu kamu selalu mengalir, lalu sekarang kamu tidak mau mengalir, ya. Kenapa? Jika kamu tahu bahwa Allah lah yang mengalirkan kamu, ya, maka mohonlah kepadanya agar dia berkenan mengalirkanmu. Maka ketika dilemparkan surat daripada tulisan Sayyidina Umar, bahwa ini dari Sayyidina Umar, ya, maka, ya, tidak lama kemudian, ya, Allah mengalirkan sungai ini tersebut bahkan sampai sekarang. Maka itu hadirin wal hadirat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa daripada karamah daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu melihat bagaimana ketergantungan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran ibrah yang penting kita ambil dalam sebuah riwayat ini? Ibrah ataupun pelajaran yang penting yang bisa kita ambil pada riwayat ini adalah ketergantungan kita kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada ciptaan Allah, tetapi kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi di dalam diri kita. Semoga ini bermanfaat untuk Al-Fakir dan juga untuk antum semua.